Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebagai negara yang dialiri oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dialiri oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia sering dikatakan sebagai negara maritim. Tetapi saya pikir julukan bagi negara maritim ini belum cocok disematkan pada Indonesia. Mengapa? Karena negara maritim ialah negara yang mampu mengoptimalkan dan mengefisiensikan sumber daya kelautannya. Indonesia memang memiliki banyak kepulauan dan banyak kelautan, sehingga sering dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara maritim. Tapi sesungguhnya kelautan atau kepulauan itu berbeda konsepnya dengan maritim. Bisa saja negara tersebut dikelilingi oleh berbagai pulau, dikelilingi oleh banyak lautan, tetapi negara tersebut tidak maritim. Dan sebaliknya, negara yang tidak memiliki banyak pulau dan banyak laut, ketika mereka bisa memanfaatkan dan bisa mengoptimalkan sumber daya tersebut, mereka bisa dikatakan sebagai negara maritim. Nah, Indonesia berdasarkan hukum Konvensi PBB pada tahun 1984 masih dikenal sebagai negara kepulauan. Artinya memang kondisi fisik Indonesia itu dikelilingi oleh banyak pulau, tetapi Indonesia belum mampu untuk mengoptimalkan atau maksimalisasi sumber daya yang ada di laut, sehingga belum cocok disematkan sebagai negara maritim. Banyak contoh negara-negara di dunia yang memang tidak memiliki banyak sumber daya di laut atau tidak memiliki banyak kepulauan, tetapi mereka disebut sebagai negara maritim. Contohnya itu negara Cina, atau negara Amerika, atau negara India, atau negara Panama. Mereka ini tidak sebanyak Indonesia pulaunya, tetapi mereka dikatakan atau disematkan sebagai negara maritim karena mereka mampu memanfaatkan dan memfasilitasi serta mampu memanfaatkan sumber daya kelautan ini untuk kepentingan rakyatnya. Nah, maka dari itulah Presiden Jokowi pada pidato usai pelantikan Oktober 2014 itu mengatakan bahwa kita ini harus fokus kembali ke bidang kemaritiman. Quote and quote, Presiden mengatakan kita sudah lama memunggungi samudra, memunggungi lautan, memunggungi kepulauan kita. Padahal disinilah identitas dan budaya kita sebagai masyarakat bahari. Karena 70% wilayah Indonesia itu adalah wilayah kelautan. Sehingga kalau kata Presiden Jokowi, kita harus membalikkan. Kita harus memberikan perhatian lebih pada bidang maritim ini. Maka keluarlah visinya, yaitu Indonesia sebagai poros maritim untuk dunia. Jadi kata poros itu sebenarnya kata yang merujuk pada patron, bisa kita katakan patron yang ada orang-orang di belakangnya. Artinya poros ini sebagai sumber utama. Nah, ini dibuktikan dengan pembangunan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden. Misalnya dengan pembentukan Kemenko Kemaritiman Bidang Republik Indonesia, itu dibentuk pada 2014 dan 2015, di mana tugasnya itu adalah untuk memfokuskan bagaimana kemaritiman ini. Kemudian Presiden juga mengeluarkan canangan tentang tol laut yang kemudian sudah direalisasi sampai sekarang dengan berbagai perkembangan, misalnya pembangunan pelabuhan, pembuatan sumber rumah kita, dan banyak hal lainnya. Misalnya ada 24 pelabuhan yang terbagi menjadi 3, yaitu pelabuhan utama, pelabuhan internasional, dan pelabuhan pengumpul. Jadi di pelabuhan-pelabuhan ini punya spesifikasi tertentu. Nah, tetapi pada kemudian hari Indonesia menuju poros maritim dunia ini mengalami kendala. Misalnya dari masyarakat sendiri, kita belum memiliki paradigma yang kuat terhadap budaya maritim. Indonesia belum menganggap maritim sebagai satu kepentingan atau satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Padahal 70% wilayah Indonesia ini adalah kelautan. Jadi mindset kita itu belum ke arah maritim. Wawasan kita belum ke arah maritim. Cara berpikir kita belum berwawasan kemaritiman. Sehingga pada pidato KTT Asia, Presiden Jokowi mengungkapkan ada 5 fokus pada bidang kemaritiman. Yang pertama, budaya kemaritiman, di mana Presiden Jokowi mau meningkatkan citra kita atau identitas kita sebagai masyarakat bahari. Kemudian ekonomi kemaritiman, kemudian diplomasi kemaritiman, dan pertahanan kemaritiman. Jadi Presiden Jokowi ini fokusnya ke dalam hal itu. Nah, berbagai langkah-langkah juga sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengentaskan masalah-masalah kelautan. Misalnya kalau kita tarik ke 2 tahun belakang,
kita mengenal Menteri Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP atau Kelautan dan Perikanan, itu menembak kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Nah, menurut saya ini merupakan salah satu langkah menuju Indonesia sebagai poros maritim. Karena ketika kita bisa menerapkan atau bisa melaksanakan atau menegaskan wilayah yurisdiksi kita bisa menekankan eksistensi kita pada negara-negara lain. Sehingga tidak ada negara yang semena-mena masuk ke wilayah kita tanpa izin kita. Misalnya dengan illegal fishing atau overfishing yang bisa sampai 300 triliun rupiah Indonesia rugi tiap tahunnya. Nah, ini mungkin bisa diatasi oleh pemerintah Indonesia gitu. Bagaimana kita bisa mengentaskan masalah ini. Jadi Indonesia menuju poros maritim dunia tidak hanya berbicara tentang sumber daya yang ada di dalam laut, tetapi juga keamanan. Masalah yang kemudian muncul adalah sektor. Jadi ada 12 instansi ditambah Badan Keamanan Laut yang dibentuk oleh Presiden Jokowi yang memiliki regulasi dan peraturan-peraturan yang berbeda, dan mereka berjalan sendiri-sendiri sehingga seringkali terjadi ego sektoral. Misalnya pada 2014 ketika TNI Angkatan Laut memberikan peminjaman senjata pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, padahal sebenarnya kewenangan untuk memberi senjata itu ada pada Kepolisian RI atau dalam hal ini polisi perairan. Mereka itu berhak memberikan senjata pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi senjata itu diberikan oleh TNI Angkatan Laut, sehingga seringkali terjadi ego sektoral antara berbagai instansi ini. Nah, inilah yang menghambat Indonesia menuju poros maritim dunia. Masih terjadi berbagai konflik sektoral antara instansi-instansi. Kemudian kalau kita berbicara tentang poros maritim dunia, kita juga akan berbicara tentang urusan yang ada di dalam perut. Jadi Indonesia sekarang menganggap kelautan itu cuma sebagai urusan yang ada di dalam perut. Artinya lautan itu cuma dijadikan sebagai wadah untuk berkembang biak ikan, tidak lebih daripada itu. Jadi laut ini dalam paradigma kita itu cuma sebatas ikan-ikan yang terumbu karang saja. Kita tidak bisa menjadikan laut ini sebagai bargaining position kita di kancah global. Nah, inilah menjadi landasan gitu. Karena Indonesia ini sebagai negara yang dialiri oleh dua benua dan 2 samudra, itu 70% pelayaran dunia ada di Indonesia. Sehingga fokus dari poros maritim dunia ini juga ada di rute pelayaran dunia. Bagaimana mereka membentuk blueprint dari rute pelayaran dunia. Tetapi kemudian kita belum menganggap ini penting. Udah jalan beberapa tahun, kemudian rute pelayaran atau bahkan konsep mindset kita terhadap wawasan kelautan itu masih kurang. Jadi poros maritim dunia ini belum berkembang pesat. Indonesia sebagai poros maritim dunia belum mampu diimplementasikan ke akar-akarnya. Nah, itu pandangan saya sebagai mahasiswa ilmu politik FISIP USU, di mana kali ini kita berbicara tentang poros maritim dunia, yaitu visi Presiden Joko Widodo yang dilampirkan pada KTT Asia, kemudian pada usai pelantikan Oktober 2014. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.